Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Bapak Ibu Guru hebat. Perkenalkan, saya Waliana, guru kelas 6 SDN 1 Gemblong yang sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Yang pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan praktik baik yang sudah saya lakukan selama PPL di sekolah tempat saya mengajar. Dalam menyusun best practice kali ini, saya menggunakan metode STAR, yaitu situasi, tantangan, aksi, dan refleksi terkait pengalaman mengatasi permasalahan peserta didik dalam pembelajaran. Praktik baik ini saya laksanakan di lingkup pendidikan sekolah dasar, di mana praktik baik ini berlokasi di SDN 1 Cigemblong yang dilaksanakan pada tanggal 24 sampai 25 November 2022. Adapun tujuan yang ingin dicapai pada praktik baik kali ini adalah pemanfaatan penggunaan media PowerPoint interaktif berbasis TIK dalam proses pembelajaran di kelas 4 SDN 1 Cigemblong untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang penulis lakukan, belum optimalnya pemanfaatan media berbasis TIK dalam kegiatan pembelajaran di kelas ditandai dengan beberapa faktor, yaitu penggunaan model pembelajaran yang masih konvensional, peserta didik yang kurang aktif selama proses pembelajaran terlalu berpusat kepada guru belum menggunakan media pembelajaran yang inovatif, ketersediaan akses internet yang tidak dimiliki oleh sekolah, guru belum menggunakan media pembelajaran berbasis TIK, dan peserta didik belum terbiasa menggunakan gadget dalam pembelajaran. Kondisi-kondisi tersebut di atas menyebabkan pembelajaran di kelas cenderung lebih monoton, dan peserta didik tidak aktif selama proses pembelajaran, sehingga hal tersebut jika dibiarkan terus-menerus akan sangat berdampak terhadap keberhasilan proses dan hasil pembelajaran di kelas. Saya rasa banyak guru yang mengalami permasalahan yang sama dengan permasalahan yang saya alami, sehingga praktik ini selain bisa memotivasi diri saya sendiri, juga diharapkan menjadi referensi atau inspirasi bagi rekan guru lain dengan pertimbangan sebagai berikut. Model pembelajaran problem-based learning dipadukan dengan pendekatan saintifik, peserta didik akan menjadi lebih antusias saat mengikuti proses pembelajaran di kelas. Model pembelajaran berbasis masalah ini merupakan model pembelajaran yang menggunakan berbagai kemampuan berpikir dari peserta didik, baik secara individu maupun kelompok, serta lingkungan nyata untuk mengatasi permasalahan sehingga bermakna, relevan, dan kontekstual. Penggunaan media pembelajaran inovatif berupa media PowerPoint akan lebih menarik perhatian peserta didik serta membuat pembelajaran di dalam kelas tidak monoton. Hal tersebut dibuktikan ketika penulis menggunakan media PowerPoint, seluruh peserta didik berpusat perhatiannya pada media yang ditayangkan. Selain kedua alasan tersebut, mengapa praktik baik ini penting untuk dibagikan juga karena penulis telah menggunakan beberapa situs belajar online, diantaranya adalah Google Form dan Wordwall. Dengan memanfaatkan Google Form, peserta didik dapat mengikuti perkembangan zaman dalam hal pengisian formulir elektronik dan pengerjaan soal evaluasi, serta penggunaan Wordwall untuk icebreaking dapat membuat peserta didik lebih antusias. Tentunya, penggunaan icebreaking ini juga didasari pada materi yang akan diajarkan, yaitu mengenai jenis-jenis formulir pengiriman barang. Praktik ini juga penting untuk dibagikan karena saat proses pembelajaran berlangsung, peserta didik menjadi lebih fokus terhadap apa yang guru sampaikan melalui media PowerPoint tersebut. Media PowerPoint yang ditampilkan guru dibantu oleh beberapa alat penunjang teknologi informasi dan komunikasi seperti laptop, proyektor, dan alat pengeras suara. Pembelajaran di kelas pun jauh menjadi lebih menarik dikarenakan icebreaking yang guru gunakan di dalam kelas menerapkan sistem TPACK, di mana siswa bermain games namun konteksnya masih sesuai dengan materi yang diajarkan. Kemudian siswa juga dapat mencoba beberapa percobaan medan magnet menggunakan peralatan yang disediakan oleh guru. Peran dan tanggung jawab.
Peran dan tanggung jawab penulis sebagai seorang guru adalah saya berperan sebagai organisator yang bertugas untuk merancang pembelajaran yang aktif, inovatif, dan kreatif dengan menggunakan model, metode, pendekatan, strategi, dan media dalam pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik materi dan gaya belajar peserta didik agar terjadi pembelajaran yang berdiferensiasi di dalam kelas, sehingga dapat meningkatkan hasil belajar di kelas 4 SDN 1 Cigendung. Dalam pelaksanaan praktik baik ini, guru menemukan beberapa tantangan yang diantaranya adalah kondisi internal dari dalam diri peserta didik. Yang dimaksud faktor internal dari dalam peserta didik itu adalah faktor yang berasal dari siswa itu sendiri, seperti kondisi biologis, fisiologis, serta psikologis peserta didik, mulai dari minat, bakat, kecerdasan, hingga motivasi peserta didik dalam belajar. Kemudian tantangan yang kedua adalah dalam menentukan dan menyusun media pembelajaran yang inovatif. Karena guru terbiasa menggunakan media konvensional, sehingga dalam menentukan dan menyusun media yang inovatif, guru memiliki kendala, di antaranya adalah guru harus belajar menggunakan berbagai aplikasi-aplikasi pembuatan media pembelajaran yang inovatif, seperti Canva, CapCut, dan lain-lain. Yang ketiga adalah menyusun langkah-langkah pembelajaran berbasis sintaks model yang dipilih. Karena guru terbiasa menggunakan metode atau model ceramah saja, di sini guru mengalami beberapa tantangan dalam menyusun langkah-langkah pembelajaran terkait model yang dipilih. Selanjutnya adalah kemampuan guru dalam menggunakan media berbasis TIK. Guru bisa menggunakan beberapa media berbasis TIK seperti laptop, tapi belum terbiasa menggunakan beberapa perangkat lainnya seperti proyektor dan speaker. Namun, seiring berjalannya waktu dan pengalaman yang dilalui, akhirnya guru pun dapat menggunakan alat-alat TIK dan dapat mengatasinya jika terjadi kendala di lapangan. Tantangan selanjutnya adalah jaringan internet yang kurang stabil dan ketidaktersediaan Wi-Fi di sekolah. Sehingga langkah yang harus guru ambil yaitu dengan menyediakan jaringan data menggunakan provider yang guru sediakan sendiri. Kemudian demi kelancaran bersama, guru melakukan tethering kepada peserta didik lainnya agar dapat mengakses Google Form dan icebreaking menggunakan Wordwall. Tantangan yang terakhir adalah keaktifan peserta didik dalam pembelajaran mandiri atau kelompok saat proses pembelajaran. Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam PPL kali ini yaitu peserta didik, dosen, guru pamong, kepala sekolah, dan rekan sejawat. Berikut langkah-langkah yang dilakukan untuk mencapai tujuan dari praktik baik. Yang pertama, melaksanakan arahan dari dosen, guru pamong, kepala sekolah, dan rekan sejawat dalam menentukan solusi terkait permasalahan yang dihadapi. Yang kedua, berkonsultasi dan berkolaborasi dengan kepala sekolah, rekan sejawat, orang tua peserta didik, serta peserta didik dalam melaksanakan aksi. Langkah ketiga adalah pemilihan pendekatan, model, serta metode pembelajaran yang sekiranya dianggap sesuai dengan gaya belajar peserta didik dan karakteristik materi, serta sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Dalam pembelajaran kali ini, pendekatan yang digunakan adalah saintifik yang terintegrasi dengan TPACK, model problem-based learning, dan metode diskusi, tanya jawab, ceramah, dan penugasan. Langkah keempat yaitu memilih jenis media yang akan digunakan dan disesuaikan dengan materi serta karakteristik belajar peserta didik. Dalam aksi ini, guru menggunakan media audiovisual yang dikemas semenarik mungkin agar dapat menarik perhatian peserta didik pada saat pembelajaran. Kemudian, langkah selanjutnya adalah mempersiapkan sumber yang diperlukan untuk membuat media pembelajaran seperti laptop,
aplikasi pendukung seperti Canva, VN, dan CapCut, proyektor, dan sound system. Langkah keenam, mempersiapkan jaringan internet atau data internet yang memadai. Yang ketujuh, membuat formulir pendaftaran pada Google Form dan icebreaking pada Wordwall, kemudian membagikan linknya kepada peserta didik melalui WhatsApp Group. Langkah ke-8 adalah mempersiapkan perangkat pembelajaran dengan baik sesuai dengan model dan media pembelajaran yang sesuai dengan permasalahan yang akan diselesaikan. Dan terakhir, mempersiapkan rencana evaluasi dan refleksi sebagai tolak ukur keberhasilan dan kekurangan dari pembelajaran yang dilakukan. Adapun strategi yang digunakan pada best practice kali ini yaitu menggunakan model problem-based learning dengan menggunakan media PowerPoint dan video pembelajaran. Kedua, pemanfaatan Google Form untuk pembelajaran, serta Wordwall untuk icebreaking berbasis TP-ACK. Ketiga, proses pembelajaran dilakukan 2 kali pertemuan, dan pada proses pembelajaran dilakukan secara berkelompok. Proses kegiatan yang dilakukan pada best practice kali ini yaitu guru mempersiapkan perangkat ajar yang disusun dan disesuaikan dengan sintaks PBL serta membuat media ajar. Guru bersama peserta didik melaksanakan pembelajaran yang sudah disusun. Dan yang terakhir, guru memberikan soal evaluasi dan refleksi untuk mengetahui keberhasilan dari kegiatan ini. Hasil nilai pengetahuan telah terjadi peningkatan sebesar 31% dari semula post-test sebesar 41% menjadi 72% pada nilai Bahasa Indonesia, dan telah terjadi peningkatan dari post-test sebanyak 45% menjadi 90% pada nilai IPA. Hal tersebut menunjukkan bahwa telah terjadi peningkatan sebesar 45% pada nilai IPA. Dari kenaikan nilai presentasi dari mata pelajaran Bahasa Indonesia dan IPA tersebut menunjukkan bahwa penggunaan media pembelajaran, yaitu media PowerPoint, dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik kelas 6 SDN 1 Cigemblong pada tema 5, subtema 3 pada mata pelajaran Bahasa Indonesia mengenai formulir pengiriman barang dan IPA mengenai medan magnet. Kemudian, berdasarkan hasil refleksi terhadap survei pembelajaran di kelas, sebanyak 41,4% siswa merasa senang dengan pelajaran hari ini dan sebanyak 58,6% siswa sangat senang dengan pembelajaran hari ini. Dengan penerapan model problem-based learning dan penggunaan media PowerPoint dalam pembelajaran serta pemanfaatan Google Form dan Wordwall, peserta didik dapat berpikir kritis, lebih aktif saat pembelajaran berlangsung, dan dapat mengembangkan hubungan kerjasama yang baik dalam kelompok. Penggunaan media PowerPoint dalam pembelajaran serta pemanfaatan Google Form dan Wordwall menjadi sebuah perantara dalam menunjang keberhasilan pembelajaran, karena peserta didik sangat merasa tertarik dan senang melakukan pembelajaran. Respon dari kepala sekolah dan teman sejawat sangat baik dan mendukung sepenuhnya aksi yang dilakukan, karena bisa berkontribusi pada perbaikan pembelajaran di sekolah. Adapun faktor keberhasilan dari pembelajaran yang telah dilakukan adalah pembelajaran yang interaktif dengan model problem-based learning dengan menggunakan media PowerPoint, Google Form, dan Wordwall, sebagai penerapan teknologi pedagogi content knowledge. Selain itu, juga keberhasilan kegiatan praktik ini tidak terlepas dari hasil maupun respon yang baik tadi. Tentunya juga tidak terlepas dari peran serta stakeholder terkait yang selalu memberikan dukungan baik moral, tenaga, maupun material kepada guru dalam mempersiapkan dan merancang rencana pembelajaran di dalam kelas. Pembelajaran dari keseluruhan proses tersebut ialah kita sebagai pendidik harus mampu dan terus mau untuk berproses dalam memperbaiki kualitas pembelajaran di sekolah, supaya bisa memberikan pelayanan prima kepada peserta didik agar setiap permasalahan yang ada di kelas dapat dicari solusinya dan dapat terselesaikan agar tujuan pembelajaran yang sudah dirancang dapat tercapai secara optimal.